Evening. European officials are closely monitoring developments after Russia announced new measures concerning assets owned by European companies within Russian territory. Otoritas Rusia mengatakan telah menerapkan langkah-langkah hukum terkait aset milik perusahaan Eropa yang beroperasi di Rusia. Selama 3 tahun terakhir, publik global dijejali satu cerita sederhana: Rusia tercekik sanksi, ekonominya runtuh, dan Eropa berdiri di sisi sejarah yang benar. Masalahnya, cerita itu tidak sepenuhnya bohong, tapi jelas sangat timpang. Karena di balik sorotan kamera yang sibuk menghitung aset Rusia yang dibekukan di Eropa, ada fakta yang sengaja dipelankan. Aset Eropa yang tertanam di Rusia jauh lebih besar, lebih nyata, dan jauh lebih menyakitkan jika hilang. Aset Rusia di Eropa mayoritas adalah cadangan bank sentral, uang yang diam, tidak memproduksi apapun. Sebaliknya, aset Eropa di Rusia adalah pabrik, kilang, tambang, rantai pasok, teknologi, dan pasar 140 juta konsumen. Sederhananya, Rusia kehilangan uang yang dibekukan Eropa mempertaruhkan mesin ekonomi yang hidup, namun anehnya, media barat terus berpura-pura bahwa keduanya setara. Padahal tidak. Total nilai investasi langsung luar negeri, FDI, dari Uni Eropa di Rusia sekitar 215,6 miliar euro. 2023, ini merupakan stok investasi yang sudah tertanam di Rusia, termasuk modal, saham, fasilitas produksi, dan portofolio perusahaan Eropa. Saat diperluas ke total aset investor Eropa di Rusia, sebuah laporan komprehensif mencatat total aset luar negeri, foreign assets, yang dimiliki oleh entitas Uni Eropa di Rusia mencapai sekitar 307,5 miliar euro. Itu setara dengan hampir 30% dari GDP Rusia, angka yang sangat besar secara ekonomi. Singkatnya, 215,6 miliar euro berasal dari investasi langsung, FDI, 307,5 miliar euro jika termasuk semua bentuk investasi, portofolio, dan aset lain oleh entitas Uni Eropa di Rusia. Angka ini menunjukkan bahwa aset Eropa yang tertanam di Rusia tidak kecil, jauh melampaui sekadar rekening bank atau cadangan yang bisa dibekukan. Ini adalah investasi nyata dalam produksi, fasilitas, dan bisnis yang berjalan di wilayah Rusia. Itu sebabnya ketika konflik geopolitik meningkat dan sanksi diberlakukan, risiko bagi perusahaan Eropa dan ekonomi blok itu sendiri ikut meningkat signifikan. Rusia mengunci pintu, memperumit divestasi, memaksa penjualan dengan diskon memalukan, dan dalam banyak kasus, mengambil alih aset asing secara de facto. Perusahaan Eropa terjebak, tidak bisa bertahan, tapi juga tidak bisa keluar. Inilah ironi pahitnya, yang merasa memberi pelajaran, justru lupa menghitung risiko. Eropa boleh berpidato soal nilai dan moral, tapi di balik layar, perusahaan-perusahaan Eropa menghitung kerugian ratusan miliar euro, PHK massal, dan hilangnya pasar strategis yang tidak akan kembali dalam 1 dekade. Sementara itu, Rusia, yang disebut terisolasi, masih menjual energi, termasuk ke Eropa lewat jalur tidak langsung. Mengoperasikan pabrik yang ditinggalkan Barat, mengganti merek, bukan menghentikan produksi. Jika ini disebut kemenangan sanksi, maka definisinya memang perlu ditulis ulang. Setiap kali Uni Eropa berbicara tentang menyita aset Rusia, Moskow tinggal mengangkat bahu dan bertanya, bagaimana dengan aset kalian di sini? Dan pertanyaan itu belum pernah dijawab dengan jujur. Eropa ingin dunia percaya bahwa sanksi adalah alat moral. Namun kenyataannya, sanksi ini lebih mirip eksperimen berisiko tinggi yang dijalankan tanpa rencana keluar. Rusia kehilangan uang dan Eropa kehilangan industri. Dan sejarah jarang memihak pihak yang menukar mesin produksi dengan ilusi superioritas moral. Mari berhenti berpura-pura, sanksi terhadap Rusia bukan strategi jenius. Itu adalah perjudian politik paling ceroboh yang pernah dilakukan Eropa sejak Perang Dingin. Eropa membekukan aset Rusia dan merasa menang. Rusia membiarkan Eropa menanam miliaran euro di wilayahnya, dan sekarang memegang kuncinya. Jika ini permainan catur, Eropa sudah kehilangan ratunya, tapi masih sibuk merayakan pion lawan. Mengancam menyita aset Rusia sambil memiliki aset ratusan miliar di Rusia bukan keberanian. Itu kecerobohan tingkat tinggi. Ini seperti menantang seseorang sambil meninggalkan rumah, mobil, dan rekening di halaman belakangnya. Dan ketika Rusia membalas, Eropa akan menyebutnya agresi ekonomi, padahal itu hanyalah konsekuensi yang sudah bisa diprediksi sejak awal. Pada akhirnya,
Eropa boleh terus bertepuk tangan atas keberhasilan membekukan aset Rusia, seolah angka di laporan bank bisa menggantikan pabrik yang berhenti beroperasi dan pasar yang lenyap. Rusia kehilangan uang dan Eropa kehilangan arah. Dan ketika mesin industri Eropa mati satu persatu, para arsitek sanksi akan tetap berdiri di podium, mengucapkan kata, nilai, dan moral, sambil berharap publik lupa satu hal sederhana, bahwa ekonomi tidak hidup dari slogan, tapi dari produksi. Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling keras berpidato, melainkan siapa yang paling bodoh meninggalkan asetnya sendiri di wilayah lawan, lalu menyebutnya strategi. Dan jika suatu hari Eropa bertanya, kapan semuanya mulai salah? Jawabannya sederhana dan menyakitkan, sejak mereka mengira simbol lebih berharga daripada realitas. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna